Halo, shalom, selamat siang teman-teman, selamat makan siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Nah, thank you Mbak. Mbak, saya mau nanya itu salad itu edamamenya nggak ada ya? Kacang. Kayaknya iya deh, soalnya diganti dengan jagung, kayaknya lagi kosong. Tapi bentar saya tanyain lagi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Makasih Mbak ya. Ya, Iya, makasih. itu permisi. Maaf, edamame kita lagi kosong ya. Bapak, makasih Mbak. Berharap tuh kesini beli salad mau makan kacang edamamenya teman-teman. Ternyata lagi kosong ya, Pak, boleh buat lah. Namanya di Pontianak ya, bukan kota besar. Jadi mungkin supply mereka terbatas. Saya nggak makan aneh-aneh, saya cuma makan salad sama sup. Saya nggak makan nasi teman-teman, masalahnya. Buat teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Buat teman-teman yang mau ngobrol, naik aja request. Saya nggak kasih renungan atau apapun, ngobrol-ngobrol santai aja. Ada RT 6, nggak tahu. Selamat makan siang ya teman-teman ya. Makan yang banyak biar bisa menghadapi kerasnya kadrun. Ya, saya kasih semangat dulu. Ya, selamat datang di ruangan Rina Wijaya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Buat teman-teman yang belum beribadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ialah firman yang hidup hari ini bisa boleh menegur dan menghibur, menjadi rema bagi setiap kita. Yang Oke, selamat siang Rian. Siang, shalom. Oke, Bu, shalom. Islam Kristen kamu? Kristen Agus saya. Ya, silakan, apa yang mau kamu sampaikan? Saya sambil makan ya, sorry ya. Oh ya, nggak apa. Oh, mau sampaikan apa ini ya? Saya nggak tahu kamu mau ngapain naik ruangan saya. Saya belum pasang stiker. Oh ya, keren mau sampaikan kalau teman-teman Kristen kalau mau diskusi itu tenang aja. Kamu nih lagi di mana? Kamu nih lagi ngapain? Ngomong aja susah. Lagi di jalan. Kamu nggak ke gereja? Oh tadi ada bos saya lagi panggil saya lagi ngurus-ngurus di rumahnya dia. Kamu tinggal di daerah mana, Rian? Di Bali. Di Bali. Ya. Jadi kamu nggak ke gereja hari ini? Iya. Nanti sore baru ke gereja. Oke, Sore. Oke, apa Sore yang mau baru kamu ke sampaikan gereja. buruan? Bagi ini saya mau sampaikan bagi
teman-teman Kristen aja lah. Biasanya kalau orang yang sebelah ya, kalau biasanya diskusi sama orang Kristen itu biasanya kan mereka tanya-tanya siapa Kamu ini mau Tuhan ngomong apa? Yesus. Saya mau ngomong Saya lagi Ini- makan sup jamur teman-teman sama roti. Ya kamu saya nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya dari tadi lama sekali. Ibu kasih tema dulu lah biar saya ngomong. Kalau nggak kasih tema nggak bisa nih. Ya udah turun aja kalau nggak ada yang mau disampaikan di sini. Gimana sih? Oh ya, udah. Niatnya ke atas mau Oke, saya ngapain? turun aja lah. Mengucap salam enggak, doa enggak, malah nggak ngerti mau bicara apa. Orang Kristen tuh harusnya cerdas ya, bukan malah kebingungan ngomong. Orang Kristen harus punya hikmat, bijaksana, bicara kok bingung gitu ya. Tinggal ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa beribadah. Ini malah bingung sendiri. Orang Kristen mau ngomong aja bingung. Gimana ini ceritanya orang Kristen mau bingung ngomong? Silakan teman-teman yang mau naik monggo. Silakan. Inilah orang pengecut. Apa yang pengecut? Kamu naik aja lah ngobrol sama saya. Apa masalahmu? Barangkali bisa saya bantu. Monggo silakan. Saya lagi santai-santai nih, ngobrol aja santai. Mau nanya santai. Biasakan hidup tertib santai. Kamu ngoceh-ngoceh nggak jelas nggak ada gunanya. Nah, selamat siang. Selamat siang, Purba. Halo, Purba kamu. Ya, selamat siang. salam sehat. Ya, silakan bro, apa yang mau disampaikan? Dari mana Halo kita? Purba, Dari mana kita, Kak? maksudnya gimana? Tempat tinggal kita di mana? Saya sedang ada di Kalimantan, teman-teman. Oh, di Kalimantan. Kalimantan sekitar yang mau ketemu, silakan. Oke, apa yang kamu mau sampaikan? Ini host apa ini? Jangan lupa makan siang, teman. Nggak ada yang dibahas, kamu naik ke atas mau ngapain? Pengen kenalan dulu, Kak. Berbagi cerita. Gimana? Pengen Ngomong apa kenal, sih? berbagi cerita. Ceritalah, mau cerita apa kamu, silakan. Apa kehidupan di Kalimantan, Kak? Saya lagi bikin rumah singgah. Bijak rumah singgah. Untuk murtadin. Oh, Kamu di mana? aku di Pekanbaru. Riau. Isoy main ya? Ya Sinta, selamat siang. Isoy bak deh. Ya Sinta. Awat tuh bahar wes ah.
Ya, ya, thank you Mbak. Teman-teman yang udah di atas ini Kau tahu ngapain coba? Purba, ada yang mau disampaikan nggak? Halo Purba, ada yang mau disampaikan nggak? Tidak. Udah salam sehat Kak, Maksudnya ya? gimana ini? Ya, maksudnya cuma cerita aja ya. Gimana supaya terhibur kita ini? Apa yang mau kamu ceritakan? Ini di bawah ada kegaduhan apa ya? Hah? Selamat hari Minggu Bu Lina ya, selamat hari Minggu. Oh, ya udah nggak apa-apa teman-teman. Yang ngomongnya jahat jangan dibalas jahat. Kita buktikan kita berbeda dari mereka. Kita orang Kristen Kak. Hmm. Ya salam lah. Salam hari Minggu lah. Ya, ada Yayi saya di bawah. Yayi jangan dibalas, jangan diladenin, biarin aja. Ketawain aja Yayi. Yang kayak gitu-gitu mah nggak ada habis-habisnya, biarin aja. Buat teman-temanku yang sedang berpuasa, lanjutkan perjuanganmu berpuasa. Kalau kamu mau lulus uji, kamu harus diuji. Saya tidak pernah, ya jarang, saya tuh mau live sambil makan kayak gini. Nah, jadi kali ini saya sengaja sharing ke teman-teman apa yang saya sedang kerjakan saat ini. Ya, thank you ya. Jadi saya itu tidak makan nasi yang berlebihan lagi, nggak boleh. Bakar-bakaran daging-daging itu nggak jelas. Tapi di satu sisi dokternya bilang makan aja selama masih bisa makan. Jadi makan siang saya cuma pilih salad, sup, sama personal pizza ya dengan keju. Itu aja teman-teman. Ini juga kayaknya nggak habis. Kalau di rumah saya cuma makan telur rebus satu hari minimal 6 biji. Nah, jadi saya tidak lagi makan seperti orang normal, makan sehari 3 kali itu enggak sekarang. Lebih banyak ke obat-obatan dan buah-buahan. Teman-teman, hindari ada di lingkungan orang yang merokok, sedangkan teman-teman itu tidak merokok. Nanti paru-parunya seperti saya bisa rusak. Ya, kita belajar dari istrinya Indro ya, Indro Warkop, istrinya juga meninggal dunia karena kanker paru-paru sebagai perokok pasif. Nah, ini bahayanya. Buat teman-teman yang ngerokok aktif, terutama teman-teman Kristen ya, coba kalian buka Yesaya pasal 55. Di situ kalian harus bertanggung jawab terhadap rokok kalian itu, minuman keras kalian atau obat-obatan. Coba deh dibuka Yesaya pasal 55. Saya bukain ya. Ngobrol santai-santai aja, saya lagi nggak ada target hidup, saya juga nggak lama. Ya, saya pasal 55 ayat 2 saya bacakan buat teman-teman ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, rokok, narkotika, minum-minuman keras itu bukan roti. Artinya bukan sesuatu yang mengenyangkan dan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh.
ya. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sekali lagi, rokok, narkotika, dan minum-minuman keras itu tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah mengingatkan kita untuk tidak membeli atau membuang uang kita untuk sesuatu yang mubazir, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kesehatan kita, bahkan menjadi sandungan bagi orang lain. Saya salah seorang korban dari perokok aktif ya. Dan saya sekarang sedang berjuang, teman-teman. Doakan saja saya tetap ada. Walaupun di Indonesia kematian tertinggi itu nomor 1 akibat kanker payudara. Tapi pada faktanya kanker paru-paru juga turut berperan. Silakan teman-teman yang mau naik. Jujur saya nggak baca tulisan-tulisan kalian. Jadi kalau kalian tulis yang aneh saya juga nggak tahu. Dan saya tergantung dengan susu-susu steril ini sekarang, teman-teman. Jauh lebih mahal. Anda mendapatkan target kilat. Oh. Silakan teman-teman. Ayo saya dorong kalian untuk naik ke atas, ngobrol sama saya, tanya yang benar. Kalau kamu Kristen, kamu menyampaikanlah kebenaran firman kayak apa atau kesaksian. Jangan sampai di atas kebingungan mau ngomong apa. Thank you ya teman-teman yang selama ini support saya, Tap Layar ya. Thank you Doraemon, Tuhan memberkatimu. Doraemon nggak mungkin ngatain saya sekasar itu. Dia adik saya, teman-teman. Terima kasih yang buat DM ya. Nah, teman-teman gini. Kalau saya ada di atas, Shalom. Mak, kat mana itu? Oh, saya di Kalimantan, teman-teman. Saya lagi ada di Kalimantan. Di Pizza Hut, di Mega Mall ya, kalau nggak salah ini. Ya, di Mega Mall. Kalau nggak salah Pizza Hut di Pontianak ini cuma ada beberapa tempat ya, 3 atau berapa gitu. Saya ini tidak pernah lari, tidak pernah sembunyi, karena saya tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan orang atau yang jahat. Jadi sebenarnya saya tidak pernah gentar atau takut dimanapun saya selalu kasih tahu saya ada di mana, gitu ya teman-teman ya. Jadi lucu aja kalau orang bilang saya kenapa-kenapa. Jadi yang mau ketemu saya silakan aja. Banyak kok yang orang asing dari luar kota mau ketemu saya DM. Saya nggak pernah menghindar, nggak pernah ketakutan, padahal saya nggak kenal mereka. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saya.
Saya makannya sup jamur. Saya sejak Kamis di Kalimantan, baru ini saya keluar rumah, teman-teman. Aduh, halo selamat siang Sandy. Sandy selamat siang. Halo Sandy selamat siang. Sandy selamat siang, kamu di atas loh. Sandy. Jadi saya ini orang rumahan, bukan kalau lagi saya kebetulan lagi kurang ini ya, kurang stamina saya nggak fit ya teman-teman ya. Jadi dari Kamis pulang itu saya benar-benar istirahat dan kemarin saya sempat drop. Ini karena saya ke gereja, pulang gereja saya coba mampir cari suasana lain ya biar nggak makin stres bete. Anda saya tantang kenapa nggak berani diskusi modalmu berapa? Modalmu dulu tanya modalmu berapa. Kalau modalmu cuma congor nggak usah lah. Suruh ulamamu aja cari saya. Nah, silakan yang mau naik teman-teman. Kalau udah di atas ngomong ya, jangan ribut. Yang suka nantang-nantang orang tuh buka dulu dompetnya, ada modal berapa di sana. Kalau nggak punya modal, nggak punya apa-apa, gak usah banyak omong lah. Jadi saja orang yang rahmatan lil alamin, bukan lil kelamin. Seperti itu. Banyak omong, lu yang banyak omong, padahal miskin kere, nggak bisa kemana-mana, cuman modal kuota. Nah saya kemana-mana saya bisa. Sendiri kayak mau bawa orang kayak aku kasih tahu ya para kadrun, tong kosong itu nyaring bunyinya ya kayak kamu itu. Aku tonton kamu uang sesen aja nggak punya, utang rokok di warung. Aku tantang kamu, ngomong aja nggak bisa dalam bahasa Indonesia. Makanya sekolah dulu, belajar dulu. Boleh Bahlul, tapi jangan permanen. Aku nih lagi makan siang loh, nggak bernarasi, kalian sudah ribut, apalagi kalau aku bernarasi. Ya aku menikmati sisa-sisa usia yang ada teman-teman, waktu yang ada bersama kalian, bersama orang-orang. Akun baru lagi mak, akun saya 3 di ban tadi malam teman-teman ya. Satu atau 2 itu langsung permanen. 1 tadi malam kalau teman-teman lagi live tiba-tiba saya hilang, itu berarti udah di ban dah. Nah ini bukan baru, ini udah lama, cuman masih tersisa 4 akun yang bisa live, makanya saya pakai satu-satu dah. Selama namanya Lina Wijaya, maka itu akun saya teman-teman follow-follow aja.
Raden, kamu naik ke atas, jangan ngoceh di bawah, nggak ada gunanya. Nggak ada nilaimu. Kalau kamu nggak berani, kalau pesan saya potong aja burungmu, potong. Nah, selamat siang, bro. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu yang cantik. Iya, Selamat hari Minggu. gimana, bro? Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, selamat. Saya mau ucap selamat hari Minggu. Silakan, apa yang mau disampaikan, bro? Ibu yang tadi malam itu yang saya pernah naik tadi malam. Patris tadi malam. Yang Podcast akun siapa yang gacor. kamu naikin tadi malam? Ya, Kamu ngomong apa? Coba yang jelas ngomong apa? tadi malam yang saya pernah bilang yang orang naik tadi malam, yang orang biasa naik kalau yang tidak penting, kalau yang tanya yang tidak masuk akal kasih turun aja, jangan bikin makan waktu. Gitu. Yang tadi malam tuh ada nama mungkin saya di situ, Patris. Patris cuma ngasih nasihat, kalau orang nanya enggak kasih turun, oke. Iya, kalau yang nggak penting itu yang tidak masuk akal kasih turun aja. Supaya orang Kita lihat nih. Ya, kita lihat nih. Orang ini masuk akal, waras, normal atau enggak. Silakan. Di mana ibu? Namamu siapa? Namamu siapa? Raden. Namamu siapa? Pakai Raden adab. kenapa? Pakai adab. Shh, jangan teriak. Saya tahu kamu sesat. beradab. Saya tahu kamu sesat. Saya tahu kamu sesat. Tapi jangan kamu tonjolkan kesesatanmu di ruangan saya. Saya tahu kamu sesat. Saya tahu kamu sesat. Dan kamu pasti binasa. Karena kebodohanmu dan kesesatanmu. Karena ajaranmu. Tapi tolong jangan tunjukkan di ruangan saya. Pakai otakmu, pakai adabmu. Karena saya tahu kamu tidak punya ilmu. Jadi bisa nggak kamu menguasai diri? Iya, macam itu. Kalau nggak penting kasih turun. Ini loh ya, surah Al-Hijr nomor 6 itu terjadi. Bahwa benar-benar gila. Benar sekali. Ya, kamu baca surah Al-Hijr nomor 6. Bahwa yang diturunkan itu benar-benar gila. Makanya kayak kamu masuk ruangan orang gila kesurupan. Nggak ngerti salam, nggak ngerti etika, nggak ngerti tata kromo, nggak ngerti sopan santun, boro-boro ilmu. Yang kayak gitu mau nantangin saya. Tidak ada punya pengertian. Kamu tahu nggak kotoran sapi? Itu aja bentuknya masih lebih bagus daripada kamu. Mau nantang di orang Jangan tapi lupa tidak ya. mengerti. Jangan lupa ya, saya mantan Islam. Jadi saya bisa lakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Ingat, jawablah orang bebal berdasarkan kebebalannya supaya ia tidak menganggap dirinya bijaksana. Luar biasa. Sekarang mau apa? Kamu pikir saya takut? Iya betul. Seujung kuku pun Macam saya tidak ibu takut. kan masuk akal luar biasa. Kalau yang nggak penting, tanya nggak masuk akal kasih turun. Nggak punya Dengar tuh. etika, nggak punya sopan santun kasih turun aja. Udahlah, Tidak kamu itu usah sesat. direspon. Ajaranmu itu menentukan kelakuanmu. Lihat ajaran Kristus menentukan kelakuan pengikut-pengikut Kristus. Tidak ada orang Kristen masuk rumah orang kesurupan kayak kamu tuh, tidak ada. Orang Kristen masuk rumah orang tuh tahu diri, dia tahu adab. Ini kamu enggak. Tuh disuruh saya bacain ya. Saya bacain tuh dari Ipul. Diam. Ipul bilang, yes, diam dulu. Diam.
Sampai jam 1 aja sudah itu di ban. Bilang Bang Raden kalau mujizat Muhammad kita ada di burungnya Bang. Nah, tuh burungnya tuh mujizatnya Muhammad ada di burungnya. Kau kalau mau nanya mujizat Yesus Kristus, kau gigit jari. Muhammad ketemu orang buta, masa mukanya. Yesus Kristus ketemu orang buta, dibikinkannya mata. Astaga, kata Siman Juntak. Ya, jadi saya sifatnya hanya mereplay, teman-teman ya. Sifatnya saya hanya mereplay, membalas atau menjawab saja. Saya kan punya hak jawab. Nah, silakan naik ke atas, izin ketawa. Silakan tertawalah selama tertawa belum dilarang atau belum berbayar, ya. Murtad kau, ya iyalah, nggak murtad rugi dunia akhirat lah. Jadi yang nantang-nantang saya kumpulin duit dulu ya, cari modal, cari saya, beli tiket pesawat, ya, bayar hotel, jangan jadi gelandangan, jangan jadi pengemis di lampu merah baca doa selamat. Itu kalau mau nantangin saya. Ya silakan, selamat siang, Toto. Shalom, Bulina. Ya silakan Shalom. Apa yang mau disampaikan bro? Bulina, mau nanya dong, Hmm, di mana sih sok mangga. suratnya Nabi Muhammad tidak bersunat? Justru pertanyaannya dibalik, di mana surahnya ada tertulis Muhammad sunat? Nggak ada. Kalau ditanya katanya dari dalam lahir, setahu saya kalau kita lahir ini ada bagian tubuh yang hilang, itu namanya cacat. Nah itu suratnya di mana, Bu? Boleh nggak? Nggak tahu, saya cari aja, tanya mereka, malas ya ngurusnya. Ngapain ngurusin sampah? Memang sih Sampah kok tapi kan diurusin. kalau kita tahu pun lebih baik. Itu di Google aja ada kok, kamu ketik aja di Google, cari aja di Google, kasih petunjuk. Sunat Muhammad ada nggak? Oh baik, terima kasih Om Malina. Wabarakatuh ya. Malas. Teman-teman, teman-teman, topinya cakep nggak? Saya baru beli nih. Cakep. Saya kolektor topi, soalnya udah banyak topi saya, ketemu penggemar diminta, ketemu netizen diminta, ya, ketemu orang yang jatuh cinta sama saya diminta, ya udah buat kenang-kenangan semuanya. Saya tuh selalu memberi dan memberi. Pertanyaannya kapan saya diberi? Ya, Septi selamat siang. Septi selamat siang, kamu mau bicara atau enggak? Septi, kamu nih ngapain naik ke atas nggak ngomong, saya blokir ya. Yang naik ke atas nggak ngomong saya blokir loh. Saya nggak peduli. Mau kamu Islam Kristen, kamu nggak punya adab, saya panggil-panggil nggak mau ngomong saya blokir. Ya, silakan. Terima kasih Om Malina. Pamit dulu ya. Sama-sama. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Thank you. Cakep teman-teman, harganya juga cakep, 258.000 tadi saya beli. Oke, dia mau naik lagi, ya. Buat yang bahlul berpikir 1000 kali deh mau ngomong naik ke atas ya. Kapan perlu pertanyaannya ditulis dulu teman-teman, dibukukan, ditulis. Besok si Lina Wijaya ini live, ayo kita tulis pertanyaan. Nah gitu baru cerdas. Ini saya mau ke depan ngambil salad, nah. Saya penggemar salad teman-teman. Ada lagi nggak? We will rock you. Iya betul ya. Thank you Buyung. Thank you Yayi. Thank you. Jangankan sunat, puasa pun tidak ada dalilnya. Nah itu dia. Ya. Selamat hari Minggu. Mar menjawab, di Al-Quran memang tidak ada ayat tentang sunat. Iya, mereka kalau ditanya tuh hanya berkata tentang milah Ibrahim. Ya.
Jadi gini teman-teman ya, waktu saya Islam, ya saya sama suami saya juga nggak tahu apa-apa. Sunat itu cuma latah aja, nyunatin anak itu cuma latah aja ikut-ikutan. Ya, sampai-sampai anak saya itu geger sendiri. Dibilang kambing, dia bilang mamanya aneh. Kenapa maunya potong kambing? Kenapa nggak? Yang satu bilang kenapa nggak potong gajah aja lebih besar. Lalu yang satu bilang lagi kenapa nggak potong kuda kuda aja larinya kenceng coba. Aneh-aneh kan akhirnya itu membuat kita akhirnya berpikir sebenarnya itu tujuannya untuk apa gitu ya. Aduh, Ya, silakan naik ke atas. nah, tak, Masih ada yang mau sampaikan, Bro? ay pengak nih. Jadi, Jangan ngomong sendiri. Kalau di atas jangan ngomong sendiri, ada saya. Katanya awalnya Islam kok nggak ngerti. Ya emang nggak ngerti. Wong cuma latah kok ikut-ikutan. Setelah dipelajari ternyata di Quran pun tidak ada perintahnya, tidak ada suruhannya. Cuma hanya bangga dari ulama-ulama hadis-hadis yang nggak jelas. Untuk apa? Nah Muhammadnya sendiri aja nggak jelas disunat atau enggak. Nah ternyata tidak ada ayatnya. Bahkan Aisyah berkata dia tidak pernah melihat kemaluan, justru apa yang mau disunat. Aisyah bilang sesungguhnya aku tidak pernah melihat. Karena itulah makanya ditinggalkan karena nggak jelas. Karena nggak ya shalom Kak, shalom Sof. Karena nggak jelas itulah maka orang berlomba-lomba meninggalkan. Tadi malam ada satu orang kan di dalam ruangan saya tanya dia apa yang mendorong kamu keluar dari Islam, dan dia jelas mengatakan ketika di sana diajarkan berperang dan membenci atau mengutuki orang. Kemudian dia berpikir apa mungkin Allah itu kerjanya apa suka atau senang itu kalau ada umatnya menyuruh-nyuruh dia mengutuk atau melaknat orang ya. Lucu kan? Ya, makanya naik aja tanya saya. Malu bertanya kau sesat di jalan. Padahal kau tiap hari, sehari 5 kali kau minta ditunjukin jalan. Lina katanya. Tadi ada yang DM saya, Lina akunmu kemana? Saya bilang di band bang. Itulah kamu nakal sih. Katanya. Saya nakal. Ya, selamat siang. Selamat siang, Diana. Diana, kamu mau ngomong nggak? Kalau nggak mau ngomong, sudah ada di atas. Nanti saya blokir loh. Diana. Woi, Diana. Saya blokir ya. Yang naik ke atas nggak mau ngomong, saya blokir nih. Diana. Diana, kekasihku. Bilang pada orang tuamu. Diana. Kemarin saya di Solo, supir Grabnya itu ngomong begini. Saya nanya, itu apa? Wah, itu Masjid Al-Zayed. Itu adalah masjid yang diberikan oleh Raja Arab kepada Bapak Presiden Jokowi kala itu. Ya, maka disebut juga Masjid Jokowi atau Masjid Al-Zayed di Solo. Nah, dia bilang, itu boleh masuk, boleh foto-foto, barangkali mau login, dia bilang. Kelihatan sekali supirnya itu adalah seorang ustadz atau apa ya, seorang pendakwah gitu ya. Nah, saya jawab aja sama dia, lah, keledai saja tidak mau masuk lubang yang sama 2 kali. Saya kan mantan Islam. Dia langsung kaget teman-teman. Mukanya yang semangat tadi langsung berubah, jenggotnya itu gemetaran langsung. Teman-teman tim yang duduk di belakang itu langsung terdiam.
Mereka speechless lihat lihat Lina Wijaya itu kalau lapangan itu penginjilan. Ya pokoknya teman-teman ya, kalau kamu jual, saya borong sampai nenek moyangmu. Dia langsung diam teman-teman, gak berani ngomong deh. Ya, silakan, selamat siang. Selamat siang. Kak, selamat siang. Ya, namamu siapa bro? Namanya Pendosa. 2 kali saya tanya namamu siapa? Nama asli apa nama yang di sini? Saya tanya namamu siapa, bukan nama akunmu. Oh, Saya nama tidak buta asli. huruf, saya bisa Nama membaca. asli Namamu, Lukman. namamu. Nama asli Lukman. Silakan. Kayak Bang Lukman, Islam Kristen. Islam. Silakan Bang Lukman, apa yang mau ditanya di ruangan saya? Ini temanya apa, Bos? Kan belum tahu tema. Nggak ada tema. Ini ruang dakwah Kristen Indonesia yang punya seorang mantan Islam. Seorang Mau mantan tanya apa Islam. lagi? Nah, kenapa host jadi mantan Islam, Host? Saya mau tanya itu, Host. Ya, karena di sana Ya. penuh kesesatan, penuh kegelapan, penuh kehinaan, dan tidak ada jaminan keselamatan. Nah, terus letak kesesatannya di mana, Host? Saya tanya kamu, Ya. apa nggak sesat namanya? Allah yang Maha Kudus itu kerjasama dengan setan. Sesat nggak? Mana firman yang Tuhan itu bersekutu dengan setan? Mana coba? Kamu cari tanya ulamamu, di mana tertulis dalam surahmu, Allahmu itu mengutus setan-setan untuk mencobai manusia, untuk menyesatkan manusia. Ngapain Allah mengutus setan? Allah kerja sama setan untuk menyesatkan manusia itu tujuannya apa? Sekarang apa nggak lebih sesat? Kalau ada penjahat, otaknya yang menyuruhnya, dalangnya itu jauh lebih jahat. Kalau setan itu aja sumber kejahatan, sumber kesesatan, lalu yang mengutus apa nggak jauh lebih sesat? Saya tanya kamu. Itu logika sederhana. Kita buru-buru. Oke, apalagi pertanyaanmu? Pertanyaanmu apalagi? Shh, bertanya saja, nggak usah ngoceh di sini. Tanya saja, nggak usah ngoceh. Apalagi pertanyaanmu? Saya ditanya, makanya saya menjawab. Jangan dianggap menghina. Jadi kalau kamu nggak siap dengar jawaban saya, nggak usah tanya. Ada lagi nggak Lukman? Ya silakan, pertanyaannya ada lagi nggak? Terus hostnya Ada bernarasi. pertanyaan lagi. Kamu tuh Si bodoh. Kok bodoh sih ya? Kenapa kalian tuh bodoh-bodoh? Disuruh bertanya tuh nggak ngerti. Sudah tanya, berani tanya, sekali dijawab, gigit jari, ngamuk-ngamuk. Makanya kalau nggak siap dengar jawaban, jangan bertanya. Tanya saja tentang iman Kristen, bagaimana cara keselamatan dalam iman Kristen, gitu dong. Jangan tanya saya, kenapa saya keluar dari Islam, nanti saya bongkar. Sudah menghina, makanya ayatmu dibaca. Ya, ketika ia mengutus setan-setan tuh maksudnya apa? Apa enggak dia kerja sama namanya? Di dalam iman Kristen Allah tidak pernah mengutus setan-setan. Allah tidak pernah menciptakan setan bahkan, dan Allah tidak menciptakan neraka untuk manusia, paham? Maka pahamilah konteksnya ketika kau bertanya, why Lina? Kenapa Lina kamu keluar? Maka saya menjawab berdasarkan konteks pemahaman yang saya alami dan yang saya imani kala itu. Jadi ketika saya menemukan Allah yang jauh lebih kudus, jauh lebih adil, jauh lebih kasih, jauh lebih baik, dan jauh lebih benar, kenapa saya harus stagnan dengan Allah yang kerjasama dengan setan? Saya ngikutin gaya seseorang nih yang kalau bentar-bentar aduh, saya punya teman baru nih, kalau ditanya dia ngangkat dagu, jadi saya ikut-ikutan. Ya. Ini orang dari lahir sudah setan, pantasan kau itu Justru kalian yang masih berkutet,
menyembah Allah yang bekerja sama dengan setan itu harusnya bertobat, sadar, waras, jangan mau binasa ya. Saya kasih semangat dulu. Ya, silakan. Selamat siang. Saya bentar lagi mau ambil salad dulu teman-teman ya. Waduh, saya diundang ini. Saya nggak ngundang kamu minta naik. Siapa yang ngundang kamu ke GR? Bu Lina mantap ya. Makan Islam Kristen Mas. Kristen. Ya, apa yang mau disampaikan? Nggak ada, saya lagi nonton Bu Lina kok tiba-tiba masuk. Nggak ngapa-ngapain, heran saya ini. Lu tap layar pasti lu. Thank you ya sudah Enggak. kesini. Pokoknya saya penggemar Bu Lina yang judes. Saya judes-judes gini juga sudah matahin banyak hati orang. Mantap Bu Lina. Nggak bisa dikasih lembut. Ya, buat yang jatuh cinta mohon maaf ya saya tidak tanggung jawab. Pokoknya kalau ketemu Mak Lina hanya ada dua. Kalau nggak jatuh cinta jatuh gila udah pasti dah. Tapi jangan Oke, marah lagi sahabat. sama Elia Maron ya. Wah itu mah udah selesai. Dia kemarin ada WhatsApp Oke. saya minta maaf dan Mantap. lain-lain. It's okay. Thank you, bro. Oke. Thank you. God bless you. Sama God bless you. Ya, Ramsi, silakan selamat siang Ramsi. Halo Ramsi, selamat siang. Ramsi, kalau udah di atas jangan gelagapan, ngomong aja daripada saya blokir. Ramsi, Ramsi kamu ngomong-ngomong. Hah? Ramsi, oh Ramsi, Ramsi, kamu kalau kayak gitu malah saya blokir loh, beneran loh. Kamu nih ngawur. Jangan ketakutan teman-teman, santai aja. Sepi karena puasa. Sebentar ada lagi nggak yang mau naik? Islam naik cuma kejang-kejang, di bawah cuma typing. Saya juga fan Madlina dari 2 tahun di TikTok. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman buat yang mendukung saya sampai sejauh ini. Sejak tahun 2022 saya memutuskan untuk terjun ke sosial media. Ya, tadinya saya adalah penginjil jalanan atau orang yang terjun ke dunia misi. Kamu jangan minta-minta naik lagi lah, Lukman. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kamu suruh ulamamu aja datang sini. Biasa ajarin deh. Ya, yang naik, yang Muslim, saya sudah simbau buat teman-teman Muslim. Kalaupun saya tahu ilmu itu mahal, teman-teman ya. Saya kalau ambil satu mata kuliah, 2 SKS, 2 kredit gitu ya, SKS. Itu harganya 200.000 hanya 5 kali pertemuan. Itu kalau ambil, jadi itu bayar, itu ilmu. Jadi ilmu itu mahal sekali teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman Muslim tidak punya ilmu tidak apa-apa, karena saya tahu itu mahal. Tidak semua orang bisa beli ya. Tidak semua orang punya kesempatan belajar. Tapi minimal milikilah tata krama atau sopan santun atau adab. Jadi kalau kamu bertamu itu ucapkan salam, sebutkan nama ya. Lalu statusmu apa, kemudian silakan bertanya, nanti saya yang jawab. Ini bukan ruang tempat diskusi, bukan ruang tempat berdebat. Tidak ada yang perlu didiskusikan, tidak ada yang perlu didebatkan. Kamu suka atau tidak, percaya atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Ya, hari ini sebenarnya saya mau membawakan topik tema tentang paradoksnya Allah ya. Tetapi karena saya masih di luar, saya pikir nantilah setelah kembali saya benar-benar buka room untuk mengajar. Ya, silakan kalau masih ada. Typing juga pasti menghujat. Semangat Bu Lina, thank you Timbang, Lumban, Raja. Gak ada yang berani naik Bu, ya udah nggak apa-apa. Coba teman-teman typing lah salahku nih ada di mana coba.
punya salah apa gitu. Aku kudu piye. Ibu sudah ibadah, saya sudah ibadah teman-temannya 9.30 tadi nih, tempat ibadah saya. Tadi yang khotbah Pak Jimmy Pardede, ya, dari GRI Karawaci. Ya, jadi saya nggak mungkin nggak ibadah. Selain enggak, sebenarnya biasa aja, sama aja. Saya kan hanya menjawab. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak jawab atas segala tanya yang diberikan kepada saya. Saya juga memiliki hak diam kalau saya tidak ingin menjawab. Tetapi terkait iman saya yang selalu dipelintir, disalahpahami, diputar balik, maka saya bertanggung jawab dan berhak bahkan wajib menjawab dengan tuntas, ya, dengan jelas dan keras. Itu saja. Jadi jangan kalian baper. Jadi jangan kalian baper. Selamat hari Minggu ya, thank you. Selamat hari Minggu ya teman-temannya. Jangan lupa yang belum beribadah. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Naik sini, jangan ngoceh di bawah. Ini jam piro sih? Jam 1. Jawab tak, Taitun para Islam. Jawaban pertanyaannya apa? Ya, Nias, selamat siang. Nias, selamat siang. Kamu mau bicara atau enggak? Ya, thank you Yayi. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat ya buat semua. Ya, amin, amin Yayi, amin. Nias, kamu nggak mau ngomong kah? Au. Amin. Allahumma amin. Oke. Sekalipun masih ada 160 lebih orang di sini, kalau tidak ada yang mau naik, kalau tidak ada pertanyaan, saya Lina Wijaya undur pamit ya. Saya mau ambil salat, kemudian saya bayar, kemudian saya mau pulang. Ya, pulang teman-teman, istirahat sebentar, mungkin nanti jam 3 atau jam berapa saya baru live lagi mengajar dan memberikan sedikit renungan singkat. Menurut Mikana itu bidat. Nih, sedikit aja saya kasih tahu ya. Yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain itu terletak pada pengajaran isi Alkitab tentang Allah Tritunggal Maha Esa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi, tanpa Allah Tritunggal Maha Esa, maka itu bukan Kristen. Semua yang menolak dan tidak percaya tentang Allah Tritunggal Maha Esa itu bukan Kristen. Itu bukan pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri yang mengajar kita, bahkan memerintahkan kita untuk membaptis itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, itu sangat sederhana untuk mendeteksi orang itu pengikut Kristus sejati atau bidat atau antikristus. Semua bidat ada dalam barisan antikristus, ya. Salah satunya Mikana dan kawan-kawan. Oke, langkah saya tertahan. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, siang. Namamu siapa, bro? Namamu siapa? Aldo. Aldo, Islam Kristen, Dok. Islam. Oke, Dok. Apa yang mau ditanya, Dok? Di Yohanes, saya lupa ayatnya Yohanes berapa itu juga yang kenapa yang diusir? Kalau lupa nggak usah dibahas. Kalau kamu lupa, mending kamu cari pertanyaan lain. Karena saya tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak berdasar. Itu yang diusir pada hari terakhir yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak pernah ada ayat di situ seperti itu. Makanya harus jelas yang mana. Oh iya, saya nanya aku lagi ya, saya cari dulu ya. Nah, turun dia, kabur dia. Iyalah. Oh, pula pusing-pusing.
Kau tak punya dasar ngapain nanya? Kau tak punya dasar nanya ngapain aku jawab? Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Shalom Lina, Shalom David. Woi, selamat siang Iwa. Iwa, kamu mau ngomong atau mau saya blokir? Apa yang blokir? Iwa, Orang baru masuk, belum ya kamu, belum iya belum belum lagi normal nih. makanya ditanya selamat siang, itu dijawab selamat siang. Selamat Nyawa siang, belajar selamat adab. siang. Oh, ya, Islam Kristen bro. Apa nih? Kamu Islam atau Kristen? Oh, Kristen, Islam. Oke, apa yang mau kamu sampaikan? Tanyakan di ruangan saya. Apa masalahnya ini? Kau yang hidup sesat, kau yang banyak masalah. Apa yang bertanya sama? Pertanyaanmu apa? Enggak, saya baru Kamu mau masuk, nanya saya apa? belum lihat. Oh ya udah, kalau gitu dibawa dulu. Kumpulkan dulu jiwa ragamu di sana, ya. Thank you. Selamat siang, Amin. Ayo, Amin. Dia yang punya masalah, kita boleh ditanya masalah. Oke, selamat siang, Amin. Mau Islam nanya, Kristen. Bun. Islam Kristen. Insya Allah. Ya Islam lah, Bu. Islam. Oke lah, silakan. Apa yang mau kamu tanya di ruangan saya? Oh, Yesus turun ke Cepatlah. dunia itu menebus dosa manusia ya, Bu. Menebus Yesus manusia turun ke dari manusia. dosa. Iya, terus Menebus yang membunuh Yesus manusia itu dari... dapat pahala juga ya, Bu. Kenapa otakmu tuh bodohnya ngelek sekali? Orang ngomong tuh didengar dulu. Yesus menebus manusia berdosa dari maut, bukan menebus dosa manusia, bukan. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, oke, pertanyaannya apa? Pemahamannya saya luruskan dulu, baru bertanya. Silakan. Nah, sekalinya disuruh bertanya, macet. Macet. Apa yang mau kau tanya nih? Amin, amin. Kamu nih main YouTube aja, main TikTok aja nggak bisa. Ray, apa pertanyaanmu, Ray? Halo, Ray. Ray. Jangan minta-minta naik teman-teman ya, sampai di atas ngangak-ngunguk. Ya, silakan, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, Shalom. Ya, Shalom. Namamu siapa, bro? Gabriel. Oke lah, Gabriel. Islam Kristen. Ya, GPDI. Oke, apa yang mau kamu sampaikan? Ya, cuma senang bergabung. Apa yang mau kamu sampaikan, Gabriel? Kenapa? Kok kenapa? Namamu siapa, saya tanya? Gabriel. Yakin kamu namamu Gabriel? Nggak nipu kamu? Iya. Apanya yang iya? Iya, namaku Gabriel. Namamu memang Gabriel? Iya. Berapa sakramen kita dalam Protestan? Kenapa? Turun jalan kau Gabriel, bikin rusuh ya. Ya silakan Eca, selamat siang. Eca, silakan, selamat siang Eca. Enggak, saya usir, ngomong nggak jelas, bisik-bisik. Nama malaikat Gabriel. Orang Kristen kalau nipu pun di sini saya usir kok. Kalian pikir karena sama-sama Kristen terus kalau nipu boleh gitu?
Ini si Eca di atas putar-putar, kenapa lah Eca? Jangan emosi melayani Tuhan, itu bukan emosi, tapi membasmi penipu-penipu seperti kamu itu loh. Orang Kristen tuh ya katakan dia kalau namanya Lina, Lina saja, ngapain ditulis di situ Tuti, Putri Sion. Kenan ya, shalom, selamat hari Minggu. Semangat bro. Charlie, apa kabarmu? Tumben kamu menyapa saya. Salve bro. WhatsApp ya bro kalau ada perlu. WhatsApp ya bro. Kemarin saya ajak AA ngumpul makan, mumpung saya di Jakarta. Nggak mau dia, saya terus ke Jogja, Solo. Sekarang saya ada di Pontianak. Nanti awal minggu kedua April saya di Surabaya. Mei, doakan teman-teman persidangan Jumat. Mungkin jatuhnya di Mei, Juni ya, saya ada di Medan. Doakan karena battle yang sesungguhnya di dalam sosial media atau di Indonesia ini adalah persidangan Jumat. Saya sebagai saksi, itu butuh dukungan doa, teman-teman. Doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Dukung saya dalam doa. Itu aja. Teman-teman yang masih mau ketemu, masih mau silaturahim, saya selalu terbuka. Saya tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain sepanjang tahun 2024, walaupun saya difitnah, dihoak, saya tetap konsisten memberitakan Injil di lapangan dan di sosial media, ya. Apalagi di sisa umur yang ada, rugi saya kalau tidak memberitakan Injil. Kamu beritakan Injil atau tidak beritakan Injil, kamu tetap mati, maka alangkah ruginya kalau kamu sebelum mati tidak memberitakan Injil. Mari beritakan Injil, jadikan penginjilan sebagai lifestyle atau gaya hidup. Thank you ya Vela. Ya, doakan teman-teman, doakan saya. Karena nggak ada apologet yang mau jadi saksi, nggak ada apologet yang mau mengambil bagian dalam battle ini ya. Saya terpanggil ya, dan dipanggil Tuhan, diberikan Tuhan keberanian. Doakan saya terutama kesehatan, waktu yang cukup, ya biaya yang cukup juga, karena agak riwah nih bolak-balik Kalimantan Sumatera ya teman-teman ya. Saya sudah yang keberapa kali ini harus ke Sumatera. Ya, makanya teman-teman dukung ya. Saya tidak pernah ngemis-ngemis atau minta-minta sumbangan, tapi kalau teman-teman tergerak, dukung saja pelayanan lapangan saya. Pelayanan lapangan itu ada tim yang mengerjakan, membagikan Alkitab kepada para murtadin secara gratis, dan juga pembuatan rumah singgah bagi murtadin. Doakan teman-teman, Wakil Presiden kita Bapak Gibran, kemarin saya sudah pergi ke rumah, ke rumah Pak Jokowi langsung di Solo, yang mengantarkan surat saya langsung ke sana terkait perizinan dan pembuatan rumah singgah bagi murtadin, karena ini yang pertama di Indonesia. Kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk keyakinannya masing-masing, dan menjamin kebebasan warga negara yang memeluk keyakinan ini untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa kalau ada orang dari Islam masuk jadi Katolik atau menjadi Kristen itu seperti buronan, seperti pesakitan, seperti orang yang harus menyembunyikan jati dirinya, seperti orang yang memiliki aib besar? Tidak bisa. Bukankah negara menjamin? Karena itu pentingnya ada satu wadah yang resmi yang mendapat izin dari pemerintah, yaitu rumah singgah bagi murtadin Indonesia. Ya. Sehingga mereka bebas di situ. Kalaupun mereka harus diusir, mereka tidak perlu luntang-lantung di jalanan berhujan berpanas. Mereka bisa ditampung di situ maksimal 3 bulan. Ya, mari dukung teman-teman dalam doa. Kalau kalian punya kelebihan berkat, silahkan dukung dalam dana. Kalau tidak, jangan menjadi kesulitan, jangan menjadi kebencian, jangan menjadi iri dengki. Ya, karena sebagai satu tubuh Kristus, kita rindu ada satu tempat di mana para murtadin ini, mungkin bisa jadi para mahasiswa yang masih kuliah, tiba-tiba karena dia memilih iman yang menjadi Kristen, menjadi Katolik, lalu mereka harus diusir dari keluarga, mereka harus kemana? Mereka perlu wadah yang resmi, yang baik, yang layak ya teman-teman ya, tanpa harus meninggalkan kuliahnya. Ya,
semoga misi ini menjadi misi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Ya, Pak Tom itu bilang melayani, menginjili atau tidak semua kita akan mati, maka lebih baik kita menginjili ya. Lalu Agus Kairos berkata, jangan mati sebelum berguna. Nah, saya Lina Wijaya berkata, tetaplah berguna setelah mati. Biarlah ketika kita semua sudah pergi, generasi-generasi yang akan datang 2045 menuju ke Indonesia emas, kekristenan menjadi 50%, banyak anak-anak muda yang hari ini kita bekali dan mereka boleh terus membawa rumah singgah bagi murtadin menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya teman-teman, kalau tidak ada yang mau naik lagi, walaupun masih ada 160 orang lebih, saya sekali lagi undur pamit ya. Saya mau kembali ke markas, ya, mau istirahat aja dulu ya. Thank you teman-teman, sekali lagi selamat berhari Minggu, selamat beribadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat ya. Salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sehat-sehat ya, baik-baik. Yang puasa tetap puasa, yang belum makan siang segera makan siang, yang sedang bersama keluarga nikmati waktumu bersama keluarga ya, quality time dengan orang yang berkualitas. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.